Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Beneta Laura Putri Nilumban Tobing, NIM 240304051, Program Studi Teknologi Informasi Semester 4, Grup B, IAKN Tarutung. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait web scraping. Saya akan share materi terkait web scraping. Apa sih itu web scraping? Web scraping itu singkatnya cara mengambil data dari internet secara otomatis. Nah, di zaman sekarang, hampir semua aktivitas kita menghasilkan data tentunya. Mulai dari belanja online, media sosial, berita, sampai pencarian di Google. Setiap detik, internet dipenuhi data baru dalam jumlah yang sangat besar tentunya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita mengambil data sebanyak itu dengan cepat tanpa harus copy paste satu persatu? Nah, disinilah web scraping menjadi solusi. Dan hari ini kita akan membahas apa itu web scraping, bagaimana cara kerjanya, tools yang digunakan, sampai tantangan dan etika dalam penggunaannya. Saya yakin banyak dari kita pernah mengalami situasi seperti ini. Nah, melihat data di website, lalu memindahkannya secara manual ke Excel atau spreadsheet. Kalau datanya sedikit mungkin masih gampang, tapi kalau datanya ratusan bahkan ribuan, tentu akan sangat melelahkan, memakan waktu dan rawan kesalahan. Apalagi kalau data tersebut harus diperbaharui setiap hari. Nah, pekerjaan seperti ini sebenarnya bisa diotomatisasi. Nah, solusi dari masalah tadi adalah web scraping. Nah, secara sederhana, web scraping adalah teknik untuk mengambil data dari sebuah website secara otomatis menggunakan program atau tools tertentu. Jadi, seperti kita punya asisten digital yang bekerja sendiri mengambil data yang kita perlukan tanpa harus melakukannya manual lagi. Nah, apa sih web scraping itu penting? Karena teknologi ini membantu proses pengumpulan data menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, otomatis dan bekerja sendiri tanpa perlu diawasi. Selain menghemat waktu, web scraping juga membantu mengurangi human error atau kesalahan manusia saat memasukkan data secara manual. Makanya, teknologi ini banyak dipakai di dunia bisnis, penelitian, digital, marketing, bahkan jurnalistik. Adapun contoh penggunaannya sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya, perusahaan e-commerce menggunakan scraping untuk membandingkan harga produk kompetitor. Terus peneliti menggunakan scraping untuk mengumpulkan data dari media sosial atau berita online. Dan bahkan beberapa portal berita memakai scraping untuk memantau topik yang sedang trending atau viral atau biasa disebut hot chat atau hot news. Tapi penting untuk diingat, kita tidak bisa asal mengambil data dari website. Sebelum melakukan scraping, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah website datanya sudah tersedia via API yang lebih resmi dan aman untuk mengambil data? Kedua, apakah website mengizinkan scraping? Ketiga, apakah proses pengambilan data tersebut legal serta tetap menghormati privasi dan aturan yang berlaku? Karena kita harus menghindari mengambil data pribadi atau berhak cipta. Nah, setiap website biasanya memiliki aturannya sendiri. Salah satu contohnya, kita akan membahas tentang etika dan aturan. Contohnya itu adalah file robot.txt, di mana file ini dianggap seperti papan informasi atau aturan di depan rumah. Nah, di sana biasanya dijelaskan bagaimana yang boleh diakses
oleh bot dan bagian mana yang tidak boleh. Sebagai pengguna, yang kita seharusnya menghormati aturan tersebut agar tidak merugikan pemilik website. Nah, dalam web scraping, kita juga perlu mengenali jenis website yang akan kita ambil datanya. Nah, website itu bagi atas dua. Ada website statis dan dinamis. Website statis itu yang datanya langsung muncul saat halamannya dibuka. Ini biasanya lebih mudah untuk describe. Lalu ada website dinamis. Nah, ini kontennya muncul setelah ada interaksi atau klik scroll. Analoginya seperti brankas yang butuh kunci JavaScript untuk dibuka, contohnya Instagram atau TikTok, di mana data baru muncul setelah kita melakukan interaksinya. Nah, website seperti ini biasanya lebih menantang website yang dinamis. Next. Nah, untuk melakukan scraping, ada banyak tools yang digunakan. Kalau ingin cara yang praktis tanpa coding, kita bisa memakai tools no-code atau extension browser seperti berikut. Ini adalah contoh scraping tanpa coding atau no-code. Menggunakan web scraper, Power Query, Google Sheet. Tapi kalau membutuhkan fitur yang lebih fleksibel dan kuat, biasanya orang menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, atau bisa Selenium, atau Beautiful Soup. Nah, bagaimana scraper melihat website? Yang pertama itu manusia melihat tampilan visual. Kemudian scraper membaca struktur kode HTML di baliknya. Nah, contohnya kita melihat 25.000. Scraper membacanya dengan kode berikut. Div class sama dengan price eh, RP 25.000 begitu. Kalau dengan codingan atau dengan program. Next. Nah, hal yang penting atau yang perlu dipahami adalah scraper dan manusia melihat website dengan cara yang berbeda. Kalau kita lihat tampilan visual seperti gambar, warna, dan desain, scraper justru membaca struktur HTML yang ada di belakang layar. Karena itu, memahami dasar HTML sangat membantu dalam proses scraping. Kemudian, kita akan membahas eh, terkait inspect element. Inspect element ini seperti mengintip mesin website. Inspect element ini adalah fitur di browser yang melihat kode HTML sebuah halaman. Ini adalah alat utama untuk mencari tahu di mana data yang ingin kita simpan atau yang ingin disimpan. Begini adalah contoh kode programnya. Selanjutnya, kenapa sih kita harus butuh Python? Nah, kapan kita butuh Python? Ada pun alasan-alasan kenapa kita harus menggunakan Python dalam scraping. Yang pertama itu saat menghadapi di era sekarang, AI sekarang, proses belajar coding juga lebih mudah. Kita bisa menggunakan AI seperti ChatGPT untuk membantu membuat contoh kode, menjelaskan error, atau memberikan solusi saat mengalami kendala. Tapi tetap perlu dicek karena AI juga tidak selalu benar. Jadi saat menghadapi website yang dinamis dan kompleks, kita harus membutuhkan Python. Saat butuh mengelola data yang sangat besar, kita juga membutuhkan Python. Dan saat butuh otomatisasi terjadwal, misalnya scraping setiap jam, kita juga butuh Python. Dan saat butuh fleksibilitas penuh, kita juga butuh Python tentunya. Next. Baik, dalam Python ini ada beberapa library yang sangat populer untuk scraping.
atau trio andalan library Python untuk scraping. Yang pertama itu ada request, di mana sang kurir bertugas mengambil atau mengunduh halaman web. Ini digunakan untuk mengambil halaman website. Nah, yang kedua ada Beautiful Soup, di mana ini membantu membaca dan mencari data dari HTML. Jadi, sang pembaca dokumen bertugas membaca dan memahami. Kan yang tadi hanya mengambil dan mengunduh saja. Sekarang membaca dan memahami strukturnya. Dan kemudian ada Beautiful Soup, dan kemudian ada Pandas, di mana ini digunakan untuk mengelola dan merapikan data menjadi tabel yang mudah dianalisis. Jadi, sang manajer data bertugas membersihkan dan menyusun data ke dalam table. Jadi, singkatnya seperti ini. Setelah diambil atau diunduh dari halaman web, kemudian dibaca dan dipahami, lalu disusun ke dalam tabel dan dibersihkan begitu. Itu adalah alur logikanya. Next. Di era AI sekarang, proses belajar coding lebih mudah. Peran AI dalam web scraping seperti ChatGPT atau Gemini bisa membantu membuat kode scraping dari awal, kemudian mencari struktur HTML yang benar dan menjelaskan error yang terjadi. Tapi perlu kita ketahui dan perlu kita reminder, AI ini tidak selalu 100% benar, tetap butuh pengecekan manual. Next. Adapun alur kerja web scraping dengan Python, kalau disederhanakan alur kerjanya itu web scraping dengan Python ini yang pertama itu ada request.get dalam kurung URL. Ini adalah kode programnya, di mana ini mengambil HTML. Kemudian, lalu si Beautiful Soup ini membaca HTML, isi HTML-nya. Setelah itu, eh, subfind_all ini mencari semua datanya. Lalu untuk mencari data, setelah dicari data yang dibutuhkan, lalu disusun ke dalam table dengan menggunakan pandas.dataframe. Lalu terakhir menyimpannya menjadi file seperti CSV atau Excel. Begitu. Next. Tentu saja dalam praktiknya web scraping tidak selalu berjalan mulus. Kadang kita menghadapi captcha website yang berubah tampilan atau bahkan pemblokiran akses. Karena itu, selain belajar coding, kita juga perlu belajar cara beradaptasi dan memahami struktur website dengan baik. Jadi, captcha-nya ini yaitu tes untuk membuktikan Anda bukan robot. Kemudian struktur website berubah, selektor yang kemarin berfungsi hari ini bisa error. Kemudian tantangan blokir dari server. Nah, ini terlalu agresif melakukan scraping bisa membuat IP Anda diblokir. Kemudian tantangan website dinamis atau JavaScript ini butuh tools khusus seperti Selenium tentunya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa web scraping adalah teknologi yang sangat berguna untuk mengotomatisasi pengambilan data dari internet. Nah, hal ini membantu kita bekerja lebih efisien dan membuat keputusan berbasis data. Namun, harus selalu dilakukan secara etis, legal, dan tentunya bertanggung jawab. Sekian dari presentasi saya. Melalui web scraping ini, kita bisa mengubah data yang tersebar di internet menjadi informasi yang bermanfaat. Semoga materi hari ini bisa menambah wawasan kita sekalian tentang bagaimana web scraping dan data dikumpulkan secara otomatis di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Berikut adalah lampiran halaman sumber materi. Terima kasih.